Seorang pria yang mengaku sebagai vampir berusia 300 tahun jatuh cinta pada seorang gadis berusia 12 tahun. Cinta yang terlarang ini berakhir dengan pembantaian, sebuah kisah kelam yang ditutup dengan akhir yang sangat mengganggu. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada seorang anak yang melakukan pembunuhan berencana, kecuali satu hal, jika anak itu melakukannya bersama pacarnya yang sudah dewasa dan percaya bahwa dirinya adalah vampir. Di Medicine Hat, Alberta, Kanada, pada tanggal 23 April tahun 2006, Jasmine Richardson yang baru berusia 12 tahun dan pacarnya yang berusia 23 tahun, Jeremy Stenke, membunuh 3 anggota keluarga Jasmine. Mereka sudah merencanakan pembunuhan ini selama berminggu-minggu sebagai bentuk balas dendam karena orang tua Jasmine tidak merestui hubungan mereka. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Jasmine memang terlihat lebih dewasa dari usianya. Ia dikenal sering keluar malam bersama teman-temannya untuk menonton konser musik rock. Diduga, ia bertemu dengan Jeremy di salah satu acara konser, hanya 3 bulan sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi. Jasmine memiliki akun di forum Vampire Freaks dan situs jejaring sosial asal Kanada bernama Nexopia. Di kedua situs itu, Jasmine mencantumkan umurnya 15 tahun. Ia menggunakan platform itu untuk berkomunikasi dengan Jeremy. Hubungan mereka semakin dekat sampai pada titik di mana Jasmine mulai terobsesi dengan ide membunuh. Dia terpengaruh oleh kegemarannya terhadap darah dan anatomi tubuh manusia. Di dunia maya, ia menggunakan nama pengguna Runaway Devil, sementara Jeremy dikenal dengan nama Soul Eater dan beberapa nama lainnya. Jeremy juga memiliki ketertarikan yang tidak biasa. Ia dikenal suka dengan rasa darah dan selalu membawa sebotol kecil berisi darahnya sendiri yang digantung di leher sebagai cadangan jika sewaktu-waktu ia merasa lapar. Pada teman-temannya, ia mengaku sebagai vampir berusia 300 tahun yang tersesat di zaman modern dan sedang berusaha bertahan hidup di dunia yang asing ini. Saat orang tua Jasmine mengetahui hubungan anak mereka dengan Jeremy, mereka mencoba mencegah Jasmine untuk bertemu dengannya. Namun, reaksi Jasmine sangat ekstrim. Terpengaruh oleh obsesi terhadap darah dan kebencian terhadap aturan orang tuanya, Jasmine mulai berpikir bahwa orang tuanya layak mati karena telah mencoba memisahkan dirinya dari Jeremy. Jeremy sangat mengagumi film Natural Born Killers karya Oliver Stone, sebuah film tentang pasangan muda yang membunuh orang tua sang wanita lalu melakukan pembantaian berantai. Jeremy percaya bahwa dirinya dan Jasmine bisa mengikuti jejak pasangan dalam film tersebut dan menjadikannya sebagai awal dari hidup baru mereka bersama. Keduanya kemudian menyusun rencana pembunuhan terhadap keluarga Jasmine. Mereka meyakini bahwa membunuh orang-orang yang menghalangi cinta mereka adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam beberapa pesannya kepada Jeremy, Jasmine mengirim foto dirinya sedang memegang pistol dan berpose dengan riasan gotik. Rasa cintanya terhadap Jeremy tampak semakin mendalam. Beberapa jam sebelum pembunuhan, Jasmine menulis status, "Selamat datang di akhir tragisku." Pagi harinya, di dalam trailernya, Jeremy kembali menonton Natural Born Killers. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia dan Jasmine akan menjalankan rencana mereka seperti dalam film itu. Bahkan, ia menyebut film tersebut sebagai kisah cinta terbesar sepanjang masa. Pada pagi tanggal 23 April, Jeremy dan Jasmine bertemu lalu pergi ke rumah keluarga Jasmine. Di sana, mereka membunuh ayah Jasmine
Mark Richardson yang berusia 42 tahun, ibunya Deborah yang berusia 48 tahun, dan adik laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun, Tyler, dengan cara ditusuk hingga tewas. Tak lama setelah kejadian, polisi tiba di rumah keluarga Richardson. Seorang teman keluarga menemukan jasad para korban di dalam rumah yang berlumuran darah. Kedua orang tua Jasmine ditemukan di ruang bawah tanah dalam kondisi tewas akibat luka tusukan. Sementara adiknya, Tyler, ditemukan di lantai atas dengan luka sayatan di leher. Awalnya, Jasmine diduga hilang. Polisi mengira ia mungkin diculik dan dibunuh di tempat lain. Namun saat penyelidikan dilakukan, polisi menemukan pesan-pesan antara Jasmine dan Jeremy. Dari situlah mereka menyadari kenyataan mengejutkan, yaitu Jasmine ternyata terlibat dalam pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Jasmine dan Jeremy ditangkap di kota Leader, Saskatchewan, sekitar 130 km dari rumah keluarga Richardson. Jeremy saat itu dibantu oleh seorang teman yang juga pecandu narkoba, Casey Lancaster, seorang perempuan berusia 19 tahun, untuk melarikan diri menggunakan mobil pickup milik Casey. Di dalam mobil itu juga ada 3 teman mereka yang masih di bawah umur. Casey Lancaster sempat dikenai tuduhan sebagai kaki tangan dalam pembunuhan, namun dakwaan terhadapnya akhirnya dibatalkan agar fokus hukum tetap tertuju pada Jeremy dan Jasmine. Setelah ditangkap, Jeremy bahkan sempat melamar Jasmine, dan dalam keterikatannya pada pria yang ia yakini sebagai vampir berusia 300 tahun, Jasmine menerima lamaran tersebut. Meski awalnya mengaku tidak bersalah, Jeremy akhirnya mengaku saat berbicara kepada seorang polisi yang menyamar sebagai tahanan di selnya. Ia menyatakan bahwa dialah yang telah membunuh kedua orang tua Jasmine. Pada tahun 2008, Jeremy dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi 3 hukuman penjara seumur hidup, 1 untuk setiap korban. Proses persidangan Jasmine lebih rumit. Saat itu namanya tidak boleh dipublikasikan karena perlindungan hukum berdasarkan Youth Criminal Justice Act di Kanada. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang yang masih berusia di bawah 14 tahun saat melakukan kejahatan tidak bisa diadili sebagai orang dewasa. Pada bulan Juli tahun 2007, setahun sebelum Jeremy dinyatakan bersalah, Jasmine yang saat itu berusia 13 tahun dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Ia menjadi orang termuda dalam sejarah Kanada yang dijatuhi hukuman atas pembunuhan berencana lebih dari 1 orang. Jasmine dijatuhi hukuman maksimal yang diizinkan untuk usianya, yaitu 10 tahun, yang sebagian besar dijalani di institusi kejiwaan. Pada musim gugur tahun 2011, Jasmine dibebaskan dari institusi tersebut, namun tetap menjalani masa rehabilitasi di bawah pengawasan komunitas selama 4,5 tahun berikutnya. Pada tanggal 6 Mei tahun 2016, saat berusia 22 tahun, Jasmine resmi bebas dari segala bentuk hukuman maupun pengawasan hukum. Namun, mari kita mundur sejenak, karena kasus ini masih menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti yang disebutkan dalam pembuka cerita, ada sebuah twist yang tidak boleh diabaikan. Tidak peduli bagaimana kita melihat kasus ini, semuanya tetap terasa mengerikan dan mengguncang. Semakin dalam kita menelusuri kasus Richardson, semakin besar pula rasa tidak nyaman yang muncul. Laporan media dan dokumen pengadilan dari masa itu mengungkapkan bahwa hubungan antara Jasmine dan Jeremy tampaknya menyimpan lebih banyak hal yang belum terungkap. Kita mudah lupa bahwa Jasmine hanyalah seorang anak berusia 12 tahun ketika tragedi ini terjadi. Namun, kita juga tidak boleh melupakan bahwa Jasmine terbukti bersalah atas 3 pembunuhan berencana. Saat mereka melarikan diri dari Medicine Hat, salah satu anak yang ikut bersama mereka di dalam mobil bersaksi bahwa saat membaca laporan pembunuhan dari sebuah koran, Jeremy dan Jasmine malah tersenyum
Mereka bahkan menertawakan foto Jasmine yang digunakan dalam berita tersebut, yakni foto dari buku tahunan sekolah lamanya. Pagi, saat pembunuhan terjadi, Jeremy sedang menonton film Natural Born Killers. Sejumlah teman yang hadir bersaksi bahwa mereka mendengar Jeremy menerima panggilan telepon di dapur. Ia tampak mondar-mandir dengan gelisah, dan dari nada suaranya terlihat jelas bahwa ia sedang panik akan sesuatu yang saat itu belum mereka pahami. Mereka mendengar Jeremy berkata, "Aku tidak mau melakukan ini. Kau yakin aku ingin melakukannya?" Salah satu saksi mengatakan bahwa Jasmine lah yang memohon agar Jeremy melakukannya demi dirinya. Setelah panggilan itu, Jeremy kembali menonton film. Saat adegan muncul di layar, di mana tokoh utama perempuan yang diperankan, Juliette Lewis, menyelamatkan adik laki-lakinya, Jeremy menunjuk ke arah layar dan berkata, "Di bagian inilah kami akan melakukannya secara berbeda. Jasmine yang akan membunuh adiknya." Beberapa teman mereka bersaksi bahwa Jeremy pernah berkata ia yang akan membunuh orang tua Jasmine karena Jasmine dianggap tidak cukup kuat untuk menghadapi orang dewasa. Namun, Jasmine bisa membunuh adiknya sendiri. Teman-teman mereka sempat berusaha mencegahnya, tetapi mereka tidak yakin apakah Jeremy serius atau hanya berbicara tanpa maksud nyata. Jeremy mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa memahami apa yang ia rasakan dan bahwa dalam diri Jasmine, ia telah menemukan seseorang yang sama gilanya dengan dirinya. Dalam beberapa hal, mungkin saja ia benar. Setahun sebelum Jeremy dinyatakan bersalah, Jasmine terlebih dahulu divonis atas pembunuhan tingkat pertama berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang kemudian juga bersaksi dalam persidangan Jeremy. Meskipun fakta mulai terungkap, sejumlah media tetap menyiratkan bahwa Jeremy adalah satu-satunya pelaku dari ketiga pembunuhan itu. Namun, berdasarkan pengakuan Jeremy dan beberapa saksi lain, Jasmine lah yang menyusun rencana pembunuhan tersebut sejak awal. Ia dikenal sebagai sosok yang manipulatif, dingin, dan memiliki kecenderungan sosiopatik. Namun, karena usianya yang masih sangat muda, para ahli menyatakan bahwa otaknya belum berkembang sepenuhnya dan tidak bisa digolongkan seperti orang dewasa. Dalam persidangan, Jasmine sendiri mengakui bahwa ia membunuh adik laki-lakinya saat bocah itu memohon agar nyawanya diselamatkan. Tyler berkata bahwa ia masih terlalu kecil untuk mati. Tetapi Jasmine tetap menyayat lehernya dan melihat darah adiknya membasahi spray tempat tidur. Jeremy bersaksi bahwa saat Jasmine membunuh adiknya, dia tidak terlihat terganggu sama sekali, tidak menangis atau menunjukkan penyesalan. Bahkan keesokan harinya saat kami dalam perjalanan, dia masih tertawa membicarakannya. Dia juga punya masalah serius dalam pikirannya. Apakah mungkin seorang gadis berusia 12 tahun bisa sebegitu tumpul terhadap rasa kemanusiaan hingga mampu memanipulasi pria dewasa berusia 23 tahun untuk membunuh keluarganya? Kemungkinan itu ada, terutama karena keduanya sudah lama menapaki jalan yang gelap. Jeremy tinggal di kawasan camper van bersama ibunya. Sang ibu mengungkapkan bahwa Jeremy sering mengalami kekerasan fisik dari ayahnya ketika masih kecil. Sejak lama, ia mengonsumsi obat antidepresan, putus sekolah, dan dikenal sebagai pemuda yang naif serta mudah dipengaruhi. Namun, meski begitu, Jeremy tetap menusuk Deborah Richardson sebanyak 12 kali dan meninggalkannya di dasar tangga ruang bawah tanah. Setelah itu, ia naik ke atas dan menusuk Mark sebanyak 24 kali. Darah mereka membasahi dinding saat Jeremy mengikuti Jasmine ke kamar adiknya. Dalam waktu yang sangat singkat, Jeremy sudah membayangkan menikah dengan Jasmine dalam upacara bergaya gotik dan tinggal di sebuah kastil di Jerman, tempat mereka bisa mewujudkan semua fantasi gelap mereka sesuka hati. Sejak kecil, Jasmine dikenal sebagai gadis yang ceria dan cerdas. Namun, saat menginjak usia 11 tahun, ia mulai terobsesi dengan kekerasan, aktif secara seksual, dan mencari hiburan dalam dunia vampir. Terpesona oleh darah.
Di halaman profilnya di berbagai forum, minatnya yang ia cari adalah tentang darah, kegelapan, anatomi manusia, pembunuh berantai, kapak, psikologi kriminal, serta hal-hal berbau seksual yang menyimpang. Idolanya adalah Jeffrey Dahmer, Marilyn Manson, dan Danny Wolf dari grup metal Inggris Cradle of Filth, band favoritnya. Ia menolak memakai seragam sekolah dan lebih memilih mengenakan rok pendek dengan riasan mata hitam yang tebal. Ia sering berbohong tentang usianya, mengaku berusia 15 atau 16 tahun, tergantung situasi. Kecenderungan vampirik kadang ditemukan dalam psikologi, terutama pada beberapa kasus skizofrenia dan dikaitkan dengan sindrom Renfield. Penderitanya biasanya memiliki keinginan kuat untuk mengonsumsi darah, percaya bahwa mereka menyerap energi hidup orang lain atau mengisi kembali energi mereka sendiri. Pertanyaan muncul, mengapa pengacara Jeremy tidak menggunakan pembelaan atas dasar gangguan jiwa, mengingat Jeremy jelas memiliki masalah kejiwaan di masa lalu, terlihat dari obat-obatan yang dikonsumsinya. Perilakunya, termasuk kebiasaan meminum darah, juga menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis. Banyak orang merasa terganggu atas kabar seorang gadis berusia 12 tahun bisa begitu dikuasai oleh nafsu akan darah, hingga memanfaatkan pria 23 tahun untuk membunuh orang tuanya karena ia tidak cukup kuat. Lebih mengkhawatirkan lagi, kini ia bebas berkeliaran tanpa pengawasan. Jasmine tumbuh terlalu cepat, diselimuti kegelapan yang ia ciptakan sendiri, meyakini itu sebagai kehidupan terbaiknya. Tidak mampu membedakan antara seni dan kenyataan, ia terjerumus dalam jaringan gelap nafsu darah dan cinta terlarang. Jeremy telah lama mencari belahan jiwa gelapnya yang hilang. Ketika bertemu Jasmine, tanpa peduli usianya, ia merasa terhubung pada tingkat yang melampaui nafsu dan gairah. Ia menemukan seseorang yang bahkan lebih gila darinya. Ketakutan terbesarku adalah dia belum benar-benar direhabilitasi. Bisa saja ia menipu sistem dan ia tidak benar-benar berubah. Ujar Brent Skondiak, polisi pertama yang tiba di rumah keluarga Richardson. Begitulah akhir dari kisah Jasmine dan Jeremy. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.